Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Safir Teknik, channelnya bagi Anda yang ingin hidup hemat dan cermat, karena kami akan selalu memberikan tips-tips bagaimana merawat dan memperbaiki peralatan rumah tangga Anda. Video kali ini kita akan menampilkan hasil kerja kita nyervis kulkas satu pintu merek Polytron. Ini sudah jadi ya, sudah membeku, sudah nyatu. Kendala awal kulkas ini adalah tidak dingin, jadi sudah kita perbaiki, kita buka, kita cek, ternyata freonnya habis. Tanda atau ciri-ciri freonnya habis adalah ini, ketika bagian ini kita buka, jadi keluar anginnya cuman sedikit. Kalau freonnya masih banyak, ini kita buka itu ngeses ya, seperti ban kempes itu. Nah, kemarin yang sudah kita kerjakan adalah menganalisa kebocoran, karena kerusakan umum pada kulkas ini adalah bocor di bagian kondensor. Ini kondensornya, ini jalur ini sampai ke pangkal ini. Setelah kita cek, kita beri tekanan sampai 200 PSI, ternyata tidak turun. Jadi kemungkinan besar kami meyakini bahwa kondensornya masih bagus. Nah, akhirnya kita telusuri, kita melihat di bagian filter ya, ini filternya sudah kita ganti. Filter yang lama, ini dia filter yang lama. Kita mencurigai kebocoran di bagian filter ini. Jadi sambungan ini, las-lasan filter ini yang bahannya dari tembaga, dilas dengan kondensor yang bahannya dari putian. Kita menyebut putian karena dia bukan dari tembaga. Nah, di ujung sini lihat ada hitam-hitam ini tadi, karena kita las, kita panasi, kita melepaskan ini, ada lelehan ini. Ini adalah oli yang terbakar. Jadi sangat dimungkinkan kebocorannya adalah di bagian ini, las-lasan antara pipa kondensor menuju ke filter. Nah, yang terjadi, oli kalau ada kebocoran seperti ini, olinya naik. Biasanya olinya naik ke kondensor sampai ke evap. Jadi yang kita lakukan, kita flushing kondensor, kita bersihkan kondensornya dari oli dari mesin. Kita flush pakai gas LPG, begitu juga dengan evapnya. Evapnya juga kita flushing. Memang di situ banyak sekali oli ya. Olinya di evap banyak, di kondensor juga banyak. Makanya biar tidak kerja dua kali, yang kita lakukan adalah setelah flushing, kita rubah jalur kapilernya dengan jalur ini, jalur lain. Nah, ini jalur kapilernya kita rubah, kita ganti, karena pengalaman yang sudah kalau tidak diganti itu pasti akan mampet. Kalau kapilernya tidak diganti pasti akan mampet, karena oli juga naik. Sebelum ke evap, oli itu melalui kapiler ini. Nah, di dalamnya pasti ada sisa-sisa oli. Jadi kalau tidak diganti pasti mampet. Alhamdulillah sudah berhasil. Ini sudah kita tes beberapa hari, tetap dingin, jadi freonnya tidak bocor. Insya Allah nanti kita akan antarkan kepada yang punya. Oke, jadi sedikit informasi yang mau kita sampaikan, bahwa kebocoran itu walaupun ini biasanya bocor kondensor, tapi tidak
pasti selalu kondensor ya, jadi harus kita cek dulu, kita tes benar-benar, jangan sampai kita nanti salah penanganan, karena mengerjakan kulkas itu butuh waktu yang lama. Jadi agar waktu yang lama itu tidak terbuang sia-sia, maka kita harus pengecekan secara seksama. Nah, di video sebelumnya kita juga sudah memberikan informasi bagaimana cara mengecek kebocoran halus ya, jadi bocornya halus. Misalnya kulkas itu dingin tapi tidak mau beku, nah, bisa kita cari kemarin di bagian sambungan juga ya, sambungan antara kondensor dengan ini. Ciri-cirinya kemarin sudah kita bahas. Jadi di antara sambungan itu ada lembab-lembab seperti lekat-lekat minyak. Itu dipastikan di situ ada bocor halus. Oke. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Apabila ada pertanyaan seputar dunia servis, silahkan tulis di kolom komentar. Insya Allah kita akan memberikan informasi semaksimalnya. Ini sudah bagus semua. Oke. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.